Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut di ayat 125 ya. 125, 126, 127, 128. Berarti 125 sampai 128. Masih di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, berikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku, dan yang sujud. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, ya Robku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Rabb, kami terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu.
dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Baik, lanjut. Mengenai firman-Nya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, yang artinya dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, Hasan al-Basri mengatakan, Allah Ta'ala menyuruh keduanya untuk membersihkan Baitullah dari segala macam kotoran dan najis, sehingga tidak ada sedikit pun yang mengenai bagiannya. Kemudian Ibnu Jurayj pernah bertanya kepada Atha, apa yang dimaksud dengan ahduhu dalam ayat tersebut, atau menjawab, maksudnya adalah perintahnya. Secara lahiriah, kata ini dijadikan muta'addi atau transitif dengan kata ila ya, karena ia bermakna telah kami kemukakan dan wahyukan. Dan mengenai firman-Nya, antahhira baitiya lit-thaifina wal 'akifin, yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan yang itikaf, Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan, yaitu dari berhala-berhala. Masih mengenai firman-Nya tersebut, tahhira baitiya lit-thaifin, yang artinya bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf. Di sini Mujahid dan Sa'id bin Jubair mengatakan, yaitu maksudnya adalah dibersihkan dari berhala-berhala, ucapan keji, kata dusta dan kotoran. Menurut Sa'id bin Jubair, firman-Nya lit-thaifina, yang artinya untuk orang-orang yang mengerjakan tawaf, yakni orang yang datang dari luar. Sedangkan firman-Nya wal 'akifina, dan untuk orang-orang yang beritikaf, yaitu orang-orang yang mukim di sana. Demikian juga diriwayatkan dari Qatadah dan Rabi bin Anas, keduanya menafsirkan kata wal 'akifina dengan penduduk yang menetap di sana, sebagaimana dikatakan Sa'id bin Jubair. Masih mengenai firman-Nya al-'akifina dan untuk orang-orang yang beritikaf, Yahya al-Qattan meriwayatkan dari Abdul Malik, dia adalah Ibnu Abi Sulaiman. Dari Atha, ia mengatakan mereka yang datang dari segala kota lalu bermukim di sana. Dia pun Atha mengatakan kepada kami ketika berdiam di sana, kalian termasuk orang-orang yang beritikaf. Waqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan jika seseorang duduk maka ia sudah termasuk akifin, kategori akifin orang yang beritikaf. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Hamad bin Salamah memberitahu kami, Sabit memberitahu kami, katanya, kami pernah mengatakan kepada Abdullah bin Ubaid bin Umair, aku harus berbicara kepada Amir, yaitu gubernur, agar dia melarang orang-orang yang tidur di Masjidil Haram. Karena mereka itu junub dan berhadas, maka ia pun berkata, jangan lakukan. Karena Ibnu Umar pernah ditanya mengenai keberadaan mereka itu, maka beliau menjawab bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang beritikaf. Tuh, meskipun berdiam, tidur di masjid itu termasuk orang beritikaf katanya ya. Makanya ketika Ramadan di 10 hari terakhir itu berdiam saja di masjid itu termasuk kategori itikaf. Berkenaan dengan hal di atas, penulis Ibnu Katsir katakan dalam kitab Shahih telah ditegaskan bahwasanya Ibnu Umar pernah tidur di Masjid Nabawi ketika ia masih bujang. Sedangkan mengenai firman-Nya warruka'is sujud, yang artinya orang-orang ruku dan sujud, Waqi menceritakan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan jika ia mengerjakan sholat berarti ia termasuk orang-orang yang ruku dan sujud. Kemudian hal senada juga dikemukakan oleh Atha dan Qatadah. Berkenaan dengan firman-Nya, antahhira baitiya, bersihkanlah rumahku, As-Suddi mengatakan, yaitu hendaklah kalian berdua, Ibrahim dan Ismail, membangun rumahku untuk orang-orang yang mengerjakan tawaf. Ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihi salam agar membangun Ka'bah atas namanya semata, yang tiada sekutu baginya, bagi orang-orang yang mengerjakan tawaf dan beritikaf di sana, serta orang-orang yang mengerjakan ruku dan sujud dalam sholat. Para ahli fikih, ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk
sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.